Saya akan menjelaskan 1 dan 2 Samuel. 1 Samuel ditulis setelah kematian Daud pada 971 sebelum Masehi dan mungkin setelah kematian Salomo 931 sebelum Masehi. Dengan penulis kitabnya ini ada 3. Yang pertama Samuel, Gad, dan Nathan. Jenis sastra kitab 1 Samuel ini Alkitab Kristen termasuk dalam jenis sastra naratif. Sejarah kitab Samuel ini menceritakan sejarah Israel pada masa peralihan dari zaman hakim-hakim sampai ke zaman raja-raja. Latar belakang kitab 1 Samuel ini berlatar belakang di Israel pada masa sekitar 1105 sebelum Masehi. Kitab 1 Samuel ini ada 3. Yang pertama, pasal 1 sampai pasal yang ke-8 sampai dengan pasal yang ke-15 itu berfokus pada Saul dan raja pertama Israel. Dan pasal yang ke-16 sampai 31 menggambarkan kebangkitan Daud. Tema kitab 1 Samuel ini pemeliharaan Tuhan. Tujuan kitabnya dari 1 Samuel ini adalah untuk menyoroti 2 peristiwa besar. Yang pertama itu pembentukan monarki di Israel, dan kedua dan naiknya Daud menjadi raja setelah Saul. Pesan moral ini adalah Allah menentang orang yang sombong dan meninggikan orang yang rendah hati. Selanjutnya 2 Samuel. Tahun penulisannya itu 975 sebelum Masehi. Penulis kitab dari 2 Samuel ini adalah Daud dan Nathan. Jenis-jenis sastra kitab 2 Samuel ini adalah narasi historis. Sejarah kitab 2 Samuel ini, pemerintahan Raja Daud dalam 2 Samuel melambangkan terobosan dalam rencana Allah untuk menebus dunia. Latar belakangnya 2 Samuel ini mengisahkan pemerintahan Daud atas Israel dan pertempuran-pertempurannya untuk menjadikan Israel sebagai kekuatan dominan di Suriah dan Palestina. Dan susunan pembagian kitab 2 Samuel ini, yang pertama kemenangan Daud pasal 1 sampai dengan ke-10, permasalahan Daud pasal 11 sampai dengan pasal yang ke-20, bagian akhir kitab ini pasal 21 sampai dengan pasal yang ke-24. Dan tujuan kitab dari 2 Samuel ini adalah Samuel bukan hanya untuk menjelaskan makna monarki Israel sebagai lembaga politik. Tema dari kitab 2 Samuel ini merupakan kelanjutan tema Daud yang menekankan bahwa Daud naik tahta secara sah. Pesan moralnya itu, beberapa pesan moral dari 2 Samuel ini ada 2. Yang pertama, tidak setia menaati perintah Allah dapat menyebabkan kesalahan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jelaskan 1 Raja-Raja, ditulis pada tahun 569 sampai 550 sebelum Masehi. Tema utamanya adalah pemerintahan dan kejatuhan moral para raja Israel dan Yehuda. Jenis sastra kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja termasuk dalam genre sejarah dan nabi-nabi. Penulis kitab 1 Raja-Raja tidak jelas disebut dalam kitab ini, tetapi banyak ahli mengatakan bahwa penulisnya adalah Yeremia. 1 Raja-Raja menceritakan sejarah pemerintahan pada raja Israel setelah kematian Raja Daud. Susunan 1 Raja-Raja dapat dibagi menjadi beberapa bagian. 1 Raja-Raja 1 sampai 2 memerintahkan Raja Daud dan pengangkatannya Salomo sebagai raja. 2. 1 Raja-Raja 3 sampai 11 permintaan Raja Salomo, pembangunan bait suci, hikmat dan kekayaan Salomo serta kejatuhannya. 1 Raja-Raja 12 sampai 16 pembangunan kerajaan menjadi kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan secara riwayat raja-raja mereka. 1 Raja-Raja 17 sampai 22 kisah Nabi Eli dan kejatuhan raja-raja Israel dan Yehuda termasuk Ham dan Iksabel. Tujuan kitab 1. Menyampaikan sejarah pemerintahan raja-raja Israel dan Yehuda. 2. Menunjukkan hubungan antara kepemimpinan dan ketaatan kepada Tuhan. 3. Peringatan tentang penyimpangan dari jalan Tuhan. Latar belakang kitab-kitab ini ditulis dalam konteks pembuangan bangsa Israel ke Babel dan menghancurkan negara-negara mereka. Pesan moral kitab 1 Raja-Raja. 1. Kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. 2. Pentingnya pemimpin yang bijaksana. 3. Bertanggung jawab atas tindakan. Adalah kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja diperkirakan ditulis antara tahun 560 sampai 550 sebelum Masehi. Penulis kitab 2 Raja-Raja tidak menyebutkan nama penulisnya, tapi tradisi menyatakan bahwa Nabi Yeremia merupakan penulis kitab 2 Raja-Raja. Tujuan penulisan kitab 2 Raja-Raja merupakan lanjutan dari kitab 1 Raja-Raja. Kitab ini melanjutkan kisah mengenai para raja dari sebuah kerajaan yang terpecah, yaitu Israel dan Yudea. Jenis sastra kitab 2 Raja-Raja adalah narasi dengan sedikit puisi dan wacana. Susunan kitab dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, 2 Raja-Raja 18-25 mengisahkan raja-raja terakhir di Israel dan pembuangan ke Babel. 2 Raja-Raja 17 mengisahkan tentang Elia dan Elisa. Sejarah kitab. Kitab 2 Raja-Raja adalah bagian dari Alkitab yang melanjutkan sejarah Israel ke Yudea, yang bertujuan untuk melanjutkan kisah mengenai para raja dari sebuah kerajaan yang terpecah, yaitu Israel dan Yudea. Kitab 2 Raja-Raja berakhir dengan kekalahan dan pengasingan bangsa Israel dan Yudea ke Babel dan Asyur. Latar belakang kitab 2 Raja-Raja ditulis untuk melanjutkan kisah kedua kerajaan yang terputus di akhir kitab 1 Raja-Raja.
Tema kitab adalah tindakan memiliki konsekuensi. Pesan moralnya adalah yang pertama, kesetiaan kepada Tuhan, yang kedua, pentingnya pertobatan, yang ketiga, pemimpin yang baik. Baik, selanjutnya kitab 1 Tawarik. Tahun penulisan kitab 1 Tawarik sekitar tahun 450 sampai 400 sebelum Masehi. Sejarah kitab 1 Tawarik berfokus pada sejarah awal dan masa pemerintahan Raja Daud serta genealoginya. Penulis kitab 1 Tawarik adalah Nabi Ezra. Tujuan penulisan kitab 1 Tawarik ialah untuk memperkuat identitas dan iman umat Israel pasca pembuangan. Susunannya terbagi menjadi dua. Bagian utama yaitu silsilah dan genealogis. Latar belakangnya berkaitan dengan situasi umat Israel yang kembali dari pembuangan Babel. Tema dari kitabnya ialah peneguhan identitas bangsa Israel dan pemulihan iman setelah periode pembuangan. Jenis sastra yang dipakai ialah sastra sejarah dan genealogis. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kitab 1 Tawarik ialah: 1. Pentingnya mengenali asal-usul dan identitas. 2. Kesetiaan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, penghargaan terhadap warisan iman. Nah, yang selanjutnya kitab 2 Tawarik. Tahun penulisannya antara tahun 450 sampai 425 sebelum Masehi. Penulisnya ialah Nabi Ezra. Sejarah kitab 2 Tawarik berfokus pada sejarah kerajaan Yehuda dari pemerintahan Salomo hingga kejatuhan Yerusalem pada 586 sebelum Masehi. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Allah masih memegang janjinya kepada bangsa Israel dan Yehuda. Susunannya: 1. 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai 17 tentang penegakan kepemimpinan Salomo. 2 pasal 2 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 1 membangun bait suci. Yang ketiga, pasal 5 ayat 2 sampai 7 dan pasal yang ke-22 tentang penapisan bait suci. Yang keempat, pasal 8 ayat 1 sampai 9 dan pasal yang ke-28 tentang kemasyhuran Salomo. Dan yang kelima, pasal 9 ayat 29 sampai